Misalkan di sini ada nama yang mirip yaitu Muhammad. Kita akan coba ambil dengan mengetikkan kata Muha ya teman-teman ya. Kita ketikkan kata Muha di sini, maka akan muncul 3 nama yang kita inginkan. Jadi tidak semua nama muncul. Kemudian saya pilih salah satu, otomatis divisinya juga sudah berubah. Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan lanjutkan tutorial tentang Excel ya. Yang kita bahas kali ini mengenai searchable data validation, yaitu data validation yang ketika kita coba cari nanti akan muncul suggested word-nya ya, atau kata-kata yang disarankan. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Terus kemudian klik lonceng untuk video ini atau channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang berikutnya ya. Kemudian, agar memudahkan kalian belajar, link terkait dengan materi ini bisa kalian dapatkan di deskripsi ya. Kemudian, jangan biasakan untuk men-skip videonya agar kalian nanti tidak bingung dan mendapatkan pemahaman yang sempurna. Oke, kita lanjutkan tutorial ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita akan coba belajar kembali mengenai data validation ya. Di sini ada kolom nama dan divisi, terus kemudian di sini saya juga punya data karyawan. Jadi nanti yang kita mau cari adalah ketika kita memasukkan nama di sini, maka muncul divisi yang kita inginkan. Tapi ketika kita mengeklik nama, misalkan kita coba search, nanti namanya misalkan di sini kita lihat ada Joko ya. Di sini ada Joko, yaitu Ismu Joko sama Joko Edi. Maksudnya nanti ketika saya ketikkan nama Jok seperti ini, maka di sini akan muncul 2 nama itu, yaitu ada Ismu Joko dan Joko Edi Transiswoyo. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan data validation seperti biasa, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Kalian pergi ke bagian data ya. Ini ada home, kalian pergi ke bagian data, terus kalian pilih data validation, terus kemudian kalian pilih list. Kemudian untuk source-nya kalian ambil di bagian nama. Kemudian oke. Nah, kalau misalkan hanya seperti ini, maka akan muncul semua nama yang kita mau cari ya teman-teman. Kalau database-nya terlalu banyak, maka kita akan kesulitan untuk mencari nama yang kita inginkan. Tapi ketika saya mengetik Jok di sini, maka tidak muncul teman-teman, atau muncul notifikasi seperti ini. Tidak sesuai yang kita inginkan. Oleh karenanya, yang kita inginkan adalah listnya itu sifatnya itu lebih dinamis ya. Terus kemudian ketika misalkan saya ketik Jok, yang keluar itu hanya 2 nama, tidak sebanyak ini teman-teman, yaitu Ismu Joko dan Joko Edi Transwiswoyo. Oke, saya hapus dulu ya untuk data validationnya, karena kita akan membuat list bantu yang menjadi list dinamis terkait dengan untuk memunculkan nama yang disarankan tadi. Kita akan buat di sini dulu teman-teman ya. Saya akan buat nama. Terus kemudian yang saya inginkan tadi adalah ketika saya ketikkan Jok ya, seperti ini, harusnya akan muncul 2 nama, yaitu Joko Edi Transwiswoyo dan Ismu Joko. Rumus yang kita gunakan dalam hal ini adalah rumus search teman-teman ya. Ini tersedia di Office 365. Jadi, nah kita gunakan menu search. Kemudian kita find text, terus kemudian di sini kita pilih bagian yang mau kita cari, yaitu array-nya. Array-nya itu mulai dari Abdul Zamal sampai ke Yuda Wijaya teman-teman ya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Di sini dia secara default value. Di sini muncul angka 6 dan muncul angka 1. Ini artinya apa teman-teman? Tadi dari rumusnya kan kita bisa lihat kalau selain find text, within text, start number ini adalah dari huruf keberapa kita mulai pencarian. Di sini kita bisa menemukan bahwa di sini huruf J, Jok, ini itu mulai di huruf pertama ya, yaitu Joko Edi Transwiswoyo. Terus kemudian yang untuk Ismu Joko itu mulai dari huruf yang ke-6. Kita akan lihat apakah dia memang di huruf ke-6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk Ismu Joko ya teman-teman.
Terus kemudian agar kita bisa mendapatkan nilainya sebagai true false, kita kembalikan dulu sebagai dengan menggunakan rumus is number ya teman-teman. Is number, terus kemudian kurung tutup. Nah, dia udah kembali ke true dan false. Jadi kalau true yang kita cari ini ada di tabel yang kita maksud tadi, di array yang kita maksud. Kalau false berarti tidak ada. Terus kemudian kita tambahkan lagi satu fungsi, yaitu fungsi filter teman-teman ya. Fungsi filter kita tambahkan. Ini juga tersedia di Office 365 ya teman-teman ya. Kemudian untuk array-nya itu kita pilih di bagian nama karyawan kita pilih. Terus kemudian kita pilih tanda titik koma ya teman-teman. Terus kemudian untuk include-nya kita pakai yang tadi, kita akan mencari job. Terus kemudian udah ada menu search dan is number, kita pakai sebagai include untuk di rumus filter ini. Kemudian jika misalkan tidak ditemukan atau kosong, saya akan membuat katanya itu adalah data tidak ditemukannya teman-teman ya. Kemudian kita klik enter. Udah muncul ya teman-teman ya, dua nama ya. Kalau misalkan saya coba di sini ya, di sini ada yang namanya mirip, ada Eri Ridwan sama Erik ya. Saya coba ketik Eri. Nah, yang muncul adalah dua nama. Inilah nanti yang akan jadi list dinamis yang teman-teman ya, list dinamis. Kemudian karena ini awal sumbernya adalah di nama ini, kita kembalikan ke ini, ke linkan ke searchable data validation ya, yang untuk sheet ini. Karena nanti kita akan melakukan pencarian itu di sini ya. Di sini saya akan coba ketik Eri ya teman-teman, Eri. Kemudian ini akan saya ganti menjadi bukan G2 lagi, tapi saya ambil dari depan. Oke, kemudian klik enter. Jadi ketika di searchable data validation sheet-nya ini saya rubah, maka di belakang juga akan berubah teman-teman ya. Saya kembalikan ke Joko ya. Ke Joko. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi Jok. Terus kemudian yang kita lakukan adalah membuat data validation dari list ini. Jadi di sini kita akan hapus dulu ya teman-teman ya. Kita hapus dulu, kemudian kita buat data validation-nya ya. Data validation kita klik di sini. Kemudian kita pilih list. Kemudian untuk source-nya kita ngambil dari sini teman-teman ya. Kita ambil dari sini. Terus kemudian karena kita tidak tahu batasnya, kita kasih tanda hashtag ya. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Jadi ketika misalkan saya ketik namanya Eri, nah di sini akan muncul seperti ini teman-teman. Ini bisa kita hilangkan dengan cara kembali ke bagian data validation. Ke data validation, terus kemudian kita masuk ke error alert. Ini kita hapus centangnya teman-teman ya. Jadi ke data validation, kemudian error alert, kemudian kalian hilangkan centangnya, kemudian klik OK. Kemudian saya akan ganti namanya menjadi Eri ya, atau Joko tadi ya. Nah di sini ketika saya ketik Eri, maka muncul dua nama teman-teman, yaitu Eri Ridwan dan Erik Supriyanti. Udah berubah ya teman-teman ya. Ketika saya rubah ketik Jok, di sini yang mengandung Jok akan masuk, itu Ismu Joko dan Joko Edi. Jadi kita tidak perlu mengetik secara lengkap ya teman-teman ya. Misalkan kita pilih Ismu Joko, kemudian nanti kita akan cari divisinya. Kemudian di sini kalau misalkan nanti Jok, terus kemudian ini sudah berurut teman-teman ya. Kalau misalkan nanti datanya belum berurut, kita bisa mengurutkan dengan menggunakan rumus sort ya teman-teman ya. Misalkan kalian ingin mengurutkan ya, ingin mengurutkan huruf ini. Anggaplah ini kita coba sort ulang. Ini kita coba sort ulang. Datanya menjadi terbalik ya teman-teman ya. Kita sort ulang dari Z to A ya. Nah, seperti ini.
Terus kemudian ini akan kita coba di bagian search data validation-nya. Nah, ini kan terbalik, harusnya kan I dulu baru J ya. Agar dia tampilannya bisa sesuai, kita bisa menambahkan rumus sort teman-teman di sini ya. Kita tambahkan rumus sort. Kemudian kita kurung tutup. Seperti ini. Jadi otomatis walaupun datanya tadi tidak berurut, datanya tidak berurut seperti ini, ketika kita cari di sini dia sudah berurut ya teman-teman ya, dengan menggunakan rumus sort. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini akan saya kembalikan ya. Oke. Kemudian kita akan coba mencari divisinya. Untuk divisinya kita bisa memakai rumus XLOOKUP ya teman-teman ya. Rumus XLOOKUP itu sudah ada videonya ya. Saya buat videonya di waktu yang sebelumnya. Silahkan kalian lihat sendiri. Linknya ada di bagian atas. Silahkan diklik. Kemudian untuk mencari divisi saya akan gunakan rumus XLOOKUP. Jadi lookup filenya saya ambil namanya yaitu Joko Edi Transiswoyo. Kemudian titik koma, lookup array-nya saya pilih bagian nama yang di sini. Terus kemudian untuk return array-nya saya akan pilih bagian yang ini, divisi ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk if not found-nya akan saya tambahkan sama ya, data tidak ditemukan ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya klik enter. Nah, untuk Joko Edi Transiswoyo yaitu finance. Misalkan coba kita tambahkan nama yang tidak ada ya teman-teman ya. Misalkan saya tambahkan nama saya. Di situ ada Eva. Di sini data tidak ditemukan dan di sini juga data tidak ditemukan hasilnya ya. Karena data itu belum kita tambahkan. Untuk membuat ini menjadi dinamis, kita bisa menjadikannya sebagai tabel ya teman-teman, yaitu tabel officialnya dari Excel, yaitu dengan cara taruh kursor kalian dimanapun di dalam tabel itu, kemudian kalian pilih Ctrl dan T ya, Ctrl plus T, kemudian My Table Header, klik OK. Untuk menghilangkan ininya kalian bisa pilih clear atau pilih ini ya. Nah, ini udah kembali ke kita yang inginkan. Untuk menghilangkan ini tanda sortnya, kalian hilangkan filter buttonnya. Oke. Saya akan menambahkan nama saya di sini. Kemudian saya akan milih accounting ya. Nah, ketika saya ketikkan di sini, saya hapus. Saya pilih nama saya. Nah, sudah muncul teman-teman. Jadi tadi tabelnya sudah dinamis dengan menggunakan Ctrl T ya teman-teman ya. Oke, gampang kan? Jadi kita sudah belajar ya tentang membuat dropdown dinamis juga dia sifatnya yang seperti di video saya yang sebelumnya. Linknya juga ada di atas. Kalau misalkan kita ketik namanya, misalkan di sini ada nama yang mirip yaitu Muhammad, kita akan coba ambil dengan mengetikkan kata Muha ya teman-teman ya. Kita ketikkan kata Muha di sini, maka akan muncul 3 nama yang kita inginkan. Jadi tidak semua nama muncul. Kemudian saya pilih salah satu, otomatis divisinya juga sudah berubah. Oke, demikian ya teman-teman tutorial tentang searchable data validation. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik like, subscribe, dan kemudian klik lonceng untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Terus kemudian jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini agar lebih bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya.